Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Wilson Purba, inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV, Inspirasi Investasi. Pemirsa, Kementerian Perindustrian, Kemenperin melaporkan indeks kepercayaan industri IKI pada Desember 2023 menyentuh angka 51,32 atau melambat 1,11 poin jika dibandingkan dengan November 2023 yang berada di angka 52,43. Juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni Arif mengatakan, meski terjadi perlambatan, angka IKI Desember 2023 ini masih tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan IKI Desember 2022, lalu yang berada di angka 50,90. Ia menjelaskan angka IKI Desember 2023 ini masih menunjukkan level ekspansi dan kepercayaan industri di bulan Desember 2023 masih sangat baik. Secara umum, kepercayaan industri di bulan Desember tahun 2023 masih sangat baik. Nilai IKI yang ekspansi pada bulan Desember 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat, yakni mencapai 31,8%, yang menyatakan stabil mencapai 46,8%, dan yang menyatakan sama dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 31,9% dan 46,9%. Sedangkan pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat lebih tinggi dari yang menyatakan kondisi usahanya menurun sebesar 21. Dan untuk membahas terkait optimisme dan tantangan industri bisnis Indonesia di tahun 2024, telah hadir bersama saya di studio Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi. Apa kabar Pak Yuki? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Saya juga baik Pak. Senang sekali kita bertemu di kesempatan kali ini Pak Yuki. Terima Tapi kasih. ternyata ada perlambatan di bulan Desember ini mengenai indeks kepercayaan industri kita turun di poin 51,32. Kadin menanggapinya seperti apa? Pertama masih positif ya. Jadi menurut saya cukup baik. Ekspansinya dari data yang ada lebih baik dibandingkan year on year tahun lalu. Ya. Dan bulan Desember itu kan pasti 2 minggu terakhir sudah ada perlambatan. Nah, kita harapkan di Januari tentunya bisa kembali normal. Yang paling penting di sini bahwa secara year on year-nya kita masih di atas dibandingkan tahun lalu. Nah, tapi apa yang membuat ini melambat, Pak? Menurut saya ada beberapa kondisi ya, tapi kan kita harus lihat tidak bisa hanya 1 bulan. Kita harus lihatnya di dalam 12 bulan. Dan kalau saya lihat sih ini normal aja. Dari tahun ke tahun biasanya pada saat bulan Desember bukan hanya di industri saja gitu ya, dari penilaian IKI, tapi di beberapa yang lain juga mengalami perlambatan. Tapi Jadi kalau, ini sih normal aja menurut saya. Siap, tapi kalau dari Kadin sendiri melihat ini bagaimana sebenarnya potensi Indonesia di iklim bisnis dan juga investasi, Pak, di tahun 2023 ini? 2023 pencapaiannya cukup baik. Ya, saya lihat dari target pemerintah sebesar 1.200 triliun, kita masih tunggu biasanya Januari diumumkan. Tapi kalau lihat daripada semester ketiga ya itu harusnya tercapai sesuai target 1.200 triliun. Dan bahkan kemarin salah satu pabrikan terbesar ekosistem EV ya, baterainya juga baru melakukan tanda tangan dan akan merealisasikan pembangunannya di tahun depan. Jadi masih cukup menarik. Baik, nah kalau proyek-proyek pemerintah di tahun 2023 ini banyak sebenarnya yang dipush seperti hilirisasi dan juga IKN. Nah kalau pengaruhnya terhadap sektor-sektor yang terlibat menurut Bapak seperti apa? Apakah sudah mencapai potensi yang maksimal, Pak? Saya lihatnya dari perspektif yang lain dulu ya, bahwa the whole years pertumbuhan ekonomi kita kan diharapkan ini mencapai 5,2, 5,3 tutup tahun ini ya. Tentunya kita perlu tunggu itu. Ada 3 faktor utama. Yang satu daya beli masyarakat, yang kedua adalah belanja pemerintah, dan yang ketiga adalah investasi. Nah, salah satu indikator investasi ini kan membuka lapangan pekerjaan. Dan Kadin sepenuhnya mendukung hilirisasi. Contohnya apa yang dilakukan di Gresik misalnya, ya. Itu tahun depan ini kan akan mulai berproduksi. Ya, dan itu baru satu turunan. Kita harapkan ke depan ada turunan-turunan lainnya dari hasil produksi produk itu tersebut gitu loh.
Tapi kalau untuk kemajuan teknologi kita untuk hilirisasi, menurut Bapak apakah juga sudah cukup sehingga para pebisnis juga mungkin bisa mulai mengembangkan industrinya masing-masing? Ya, menurut saya kan hilirisasi itu kan banyak hal, Ya. ya bukan saja di sumber daya alam, ya di SDA, tapi kita dorong juga di pertanian, kita juga dorong di peternakan, misalnya ya, kita dorong juga yang sangat luas ini kan perikanan, misalnya industrinya, ya. Jadi banyak faktor yang perlu kita dorong untuk masuk ke dalam hilirisasi. Jadi yang kita harus dapatkan kan nilai tambah yang pada akhirnya akan memberikan impact selain untuk kebutuhan di dalam negeri, tapi juga untuk ekspor. Oke. Ya, di mana kan ekspor sebelumnya kan ini masih kita selalu tertumpunya kan kita sama-sama tahu nih. Tahun ini yang tertinggi misalnya kan masih di batu bara, ya. Yang kedua di CPO misalnya. Nah, kita kan ingin mendorong ya produk-produk lain juga untuk bisa lebih efisien. Salah satunya kan memanfaatkan teknologi tadi itu. Baik, baik. Nah, kalau IKN sendiri Bapak melihatnya seperti apa? Apakah memang cukup melibatkan dengan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk membangun IKN sendiri? IKN dari sejak awal posisi Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengikuti secara langsung beberapa kegiatan groundbreaking yang dilakukan oleh pihak swasta. Ya, saya bicaranya dari perspektif swasta. Ya, kalau pemerintah kita juga udah sama-sama tahu. Nah, tentunya ini akan memberikan impact ya selain di wilayah Kalimantan Timur itu sendiri, tapi berdampak kepada seluruh Kalimantan. Seperti itu. Nah, kalau untuk di kuartal ketiga kemarin memang pertumbuhan ekonomi kita Agak di angka menurun, angka ya. 494. Tapi kalau Bapak melihatnya ini nanti di kuartal keempat kira-kira sudah bisa diprediksi belum untuk angkanya apakah memang akan lebih baik di atas 5% seperti itu, Pak? Menurut saya harusnya ya. Karena salah satu ya, ada penyumbang yang terbesar ini kita kan menghadapi libur Nataru nih. Ya, ini banyak teman-teman yang pergi libur nih. Gitu ya, ke daerah, pulang apa segala macam. Ini kan akan memberikan impact juga terhadap daya beli ya UMKM, dan jangan lupa kita juga proses menuju pemilu nih. Baik. Ya, kan sekarang sudah mulai juga. Nah, Kadin juga berharap ini kita kan mendorong pemilu yang damai. Betul. Tapi juga memberikan impact terutama terhadap teman-teman di UMKM. Seperti itu. Nah, ini yang menarik mengenai pemilu tahun 2024 dan seperti apa outlook-nya di kala pemilu 2024. Kita akan membahasnya usai jeda, Pak Yuki. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Day Talk. Tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, Presiden Joko Widodo mencanangkan 2024 sebagai tahun yang harus penuh optimisme. Presiden yakin Indonesia memiliki modal kuat untuk terus tumbuh dan maju, di mana hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5%. Presiden Jokowi menggarisbawahi kinerja ekonomi nasional yang masih stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya sepanjang tahun 2023 masih melaju positif di kisaran 5%, jauh di atas rata-rata ekonomi global yang tumbuh 2,9%. Angka inflasi pun masih terkendali di 2,86% di saat rata-rata inflasi global saat ini di kisaran 7,2%. Selain itu, Presiden Jokowi menambahkan sektor manufaktur juga ekspansif dengan PMI Manufaktur Index per November di angka 51,7. Menurut Jokowi, target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai selama semua pihak bekerja keras dan bekerja sama. Saya, ekonomi outlook 2024, Indonesia sangat optimis. Optimisme karena melihat kinerja ekonomi kita dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dengan Pak Yuki Nugrahawan, PLH Kadin Indonesia. Pak, tadi katanya optimis kalau kata Jokowi yang penting kerjasama, Pak. Menurut Bapak apakah saat ini sudah baik iklimnya sehingga kerjasama itu sudah mulai terbentuk? Kadin Indonesia sepakat apa yang disampaikan oleh Presiden kita ya, bahwa kita Kadin Indonesia sering menyampaikan bahwa Kadin itu optimis tapi juga kita realistis ya melihat permasalahan yang ada. Dan kita juga tadi disampaikan bahwa inflasi terkendali ya. Yang kedua, tingkat pertumbuhan tadi saya sudah sampaikan, asumsi di 2023 kurang lebih akan ditutup di 5,1, 5,2, dan bahkan kita tahun depan masih melihat potensi itu masih di atas 5, 5,3, 5,5 bisa tercapai.
Baik, nah di kesempatan lain sebenarnya Jokowi juga menyatakan bahwa optimisnya ini tetap harus hati-hati, Pak. Ya. Nah, apa yang perlu dihati-hatikan di sini menurut Pak Yuki sendiri? Ada beberapa hal ya mengenai geopolitik. Ya, satu perang kita tahu belum selesai, sudah ada perang yang lain. Ya, dan Kadin mengecam terutama yang ada di Palestina dalam bentuk tindak kekerasan apapun itu. El Nino, jangan lupa, itu juga akan berdampak kepada pangan. Ya, Laut Merah sekarang juga ada ketegangan. Ya, beberapa kapal juga yang biasa melalui jalur terpadat 60% dunia harus mengambil jalan yang lain. Ya, itu tentunya perlu kita antisipasi. Jadi lebih banyak permasalahan di luar daripada menurut saya di Indonesia. Karena tingkat kepercayaan di Indonesia sudah baik, walaupun dalam konteks kerjasama tadi perlu terus ditingkatkan. Ya, kolaborasi itu menurut saya ke depan menjadi salah satu kunci penting untuk bagaimana Indonesia bisa mencapai posisi yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat tadi kondisi geopolitik asing yang masih bergejolak, mungkin pengaruhnya sama Indonesia mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau menurut Bapak sendiri dari segi investasi asing ke Indonesia dengan BUMN, persaingannya seperti apa? Nah, tadi saya ada yang lupa satu. Oke. Jangan lupa Tiongkok juga ekonominya melemah, terutama di sektor properti. Biasanya mereka kalau batuk gitu, ya kan produknya udah bisa nyebar kemana-mana. Nah itu juga mesti dilihat. Nah yang berikutnya mengenai kolaborasi ya, kita bekerja sama misalnya dengan BUMN. Saya kalau tidak salah bulan Agustus yang lalu ya, Kadin Indonesia bersama Kementerian BUMN kita membuat sebuah forum, ya forum sinergi. Tentunya ini masih banyak hal yang perlu kita kita sesuaikan, saling menyesuaikan. Satu dari perspektif hukum. Misalnya kan, masing-masing ini kan ada pegangannya. Ya, BUMN sendiri misalnya mau langsung berkolaborasi dengan swasta, itu kan ada aturannya dibandingkan kalau mereka berkolaborasi langsung sesama BUMN. Nah ini yang menurut kami harus kita urai. Nah sekarang kita lagi sama-sama dengan Kementerian BUMN membuat apa yang kita bilang roadmap. Ya, roadmap untuk kita ke depan bagaimana bisa lebih meningkatkan. Bukan saja sebagai bagian, tapi bagaimana berkolaborasi, misalnya berinvestasi bersama, mengembangkan yang bersama. Ini yang menurut saya perlu lebih ditingkatkan. Tapi ada kesulitan nggak Pak, mungkin dari segi aturan yang bisa diakomodasi pemerintah untuk BUMN dan juga swasta bisa saling berkolaborasi untuk bekerja sama Pak? Harusnya kita bisa selesaikan usulannya ini di bulan Januari atau paling lambat Februari ini. Masih ada banyak yang harus kita perlu apa kira-kira yang revisi, bisa terutama di disebutkan? masalah legal atau dikaitkannya dengan masalah hukum. Itu yang tadi saya bilang. Jadi mereka lebih mudah berkolaborasi di antara mereka sendiri daripada kalau berkolaborasi dengan pihak swasta. Swasta itu bisa swasta nasional maupun juga swasta dari luar. Ya, misalnya satu yang bersifat investasi membutuhkan waktu yang panjang. Padahal kadang-kadang momentum itu kan nggak datang dua kali. Itu yang penting mesti kita lihat. Bukan saya ini dari sisi teman-teman di BUMN, karena mereka juga ada batasan itu. Itu yang menyulitkan mereka juga. Nah ini yang Bapak Presiden kan, Pak Jokowi, Presiden kita kan sering bilang, ya cepat gitu. Nah ininya yang perlu kita benahi. Kalau enggak, tidak akan sesuai atau tidak akan maksimal sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita sekarang berbicara mengenai manufaktur Pak, ini indeks manufaktur naik tipis sebenarnya di level 51,7. Nah, kalau dari tren manufaktur sendiri di lapangan saat ini menurut pandangan Bapak seperti apa, Yuki? Betul apa yang tadi disampaikan gitu ya. Tapi saya melihat beberapa jenis manufaktur itu masih cukup naik. Contoh saya ambil di otomotif ya, tapi memang karena globalnya juga tidak sekuat apa yang kita harapkan. Nah, tingkat produksinya mereka juga tidak sesuai apa yang kita harapkan. Sisi kedua misalnya berserta turunan ya, spare partnya dan lain-lain. Kita lihat yang kedua juga home appliance misalnya, itu juga tetap naik. Tapi kita lihat pelemahan di tekstil. Kita lihat pelemahan juga di furniture. Ya, jadi ini ada balance gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang yang cukup naik itu masih kembali di sumber daya alam tadi gitu. Nah, tapi bagaimana sumber daya alam ini kita dorong yang namanya hilirisasi ya, supaya apa? Ya, ini kan baru 1-2 aja yang kita hilirisasi. Kalau saya tidak salah ada 11 atau 12
jenis sebetulnya di SDA ini yang bisa kita dorong untuk masuk ke hilirisasi beserta turunannya. Bayangkan lapangan pekerjaan, jangan lupa bonus demografi 2035. Kita tidak bisa bicara hari ini, tapi kita berbicara sesuatu yang memang untuk kita bicarakan di masa depan. Baik, nah kita memang menghadapi bonus demografi yang nanti akan kita rasakan selama mungkin 10 tahun ke depan. Nah, tapi kan ada juga kemajuan teknologi Pak yang menjadi tantangan untuk kita, di mana mungkin sebagian pekerjaan sudah mulai digantikan dengan teknologi. Nah, ini bagaimana para pengusaha khususnya di Indonesia menanggapi hal ini supaya penyerapan tenaga kerja tetap banyak, tapi juga bisa berdampingan dengan kemajuan teknologi? Kita selalu bilang ya, kami di Kadin Indonesia selalu menghimbau kepada teman-teman anggota perusahaan gitu ya, bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Itu satu. Baru satu jenis yang tadi tergantikan akhir-akhir ini ya, AI misalnya, itu ramenya udah satu dunia. Kita sama-sama tahu. Tapi kita dulu juga jangan pernah lupa, ya kan, banyak juga yang diperbankan misalnya, ya kan, digantikan begitu banyak teknologi gitu kan ya. Nah ini yang perlu kita isi. Nah salah satunya apa? Pengusaha atau pelaku usaha di Indonesia ini masih sedikit dari yang harusnya target kita dorong ke sana. Oleh karena itu jangan pernah takut, ya kan. Kita Kadin, kita bilang ayo berkadin, ya. Jadi mari kita menjadi pengusaha, terutama untuk teman-teman yang baru lulus sekolah, ya, dari university, itu kita dorong. Tapi SDM kita siap nggak sih Pak? Maksudnya kayak apakah kemampuan untuk menggunakan teknologi itu dengan benar dan memanfaatkan teknologi sebagai peluang usaha itu kita sudah bagus? Saya itu digital di Indonesia yakin. Oke. Ya, kenapa coba? Kita salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Ya, walaupun juga masih digital lah, bukan internet. Digital di dunia kita nomor 4. Luar biasa gitu ya. Dan kemampuan itu menurut saya banyak juga produk-produk yang dihasilkan dari sisi digital yang sekarang juga sudah masuk ke dunia di luar Indonesia itu sendiri gitu. Nah, ini yang perlu didorong ya. Hanya soal waktu. 4.0, 5.0, kita udah masuk juga ke sana. Saya punya keyakinan, walaupun tentunya kita juga sekali lagi harus bisa beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Baik, nah di tahun depan yang menarik adalah ada pesta demokrasi yang kita rasakan Pak. Bagaimana ini iklim bisnisnya untuk di tahun mendatang, apalagi kalau misalnya diprediksi, misalnya 2 putaran, kita akan membahasnya usai jeda. Pak Yuki, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Daily Talk pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Yuki, ini kan 2024 tahun politik. Ada banyak pergerakan di sana-sini, tapi mungkin pemerintah menyatakan bahwa tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Menurut Anda apakah benar seperti itu, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan, ya, target pertumbuhan ekonomi tahun depan kita optimis di 5,3, 5,5 ya. Yang kedua, pemilu sebetulnya tidak hanya di 2024. Kalau kita mau lihat bumbu-bumbunya juga sudah mulai dari awal tahun gitu ya. Bahkan sekarang kita udah masuk proses yang kita sebut namanya sedang berkampanye ya. Inilah situasi kondisi kondusif yang kita harapkan, aman, damai ya. Dan setiap kegiatan menjelang pesta demokrasi ini selalu memberikan kontribusi juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Contohnya ya, banyak teman-teman yang sedang berkampanye ini kan membutuhkan juga produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman di UMKM. Ya, tentunya itu kan memberikan dampak positif. Ya, dan yang kedua juga kami melihat bahwa itu akan memberikan impact jangka pendeknya, ya. Secara jangka panjangnya, saya pikir yang sudah merealisasikan investasinya kan terus berjalan kok. Ya. Artinya wait and see tidak akan terlalu banyak seperti itu ya Pak? Ya sebetulnya orang kalau wait and see kan bukan di tahun sekarang. Dia akan lihatnya dari awal tahun lalu gitu kan, lihat perkembangannya. Kondisi politik kita dan Kadin Indonesia sendiri sudah mengambil posisi untuk netral kan. Ya, dan kita mendorong, turut menjaga, tapi juga memberikan masukan, usulan kepada seluruh paslon yang kita lihat bisa ke depan. Secara jangka pendek saya pikir harusnya tidak ada masalah. Baik, tapi kalau di tahun 2024 sendiri menurut Anda sektor yang menjadi magnet bagi pebisnis di Indonesia kita apa, Pak? Salah satunya jangan lupa tourism. Kita sering lupa tuh. Karena tourism itu ya, itu memberikan impact sangat banyak. Dan nggak ada orang yang liburan terus pergi hutang gitu kan kalau belanja untuk teman-teman UMKM. Nah, itu kan yang pertama. Yang kedua
di hilirisasi. Ya, kemarin baru ada tanda tangan ya Indonesia dengan sebuah perusahaan gitu ya yang akan membangun ekosistem, dan ini incoming ada beberapa. Ya, terus beberapa manufaktur yang kemarin sudah dibuat gitu kan akan memulai produksinya gitu kan, dan kita juga yang kita cukup mensupport pemerintah gitu ya, penyebaran investasi itu tidak hanya terfokus di Jawa. Ya, sekarang ini sudah Java sentris lah ya, sudah tidak Java sentris lagi tapi sudah menyebar. Bahkan kemarin kita lihat di Papua juga akan mendirikan pabrik pupuk misalnya ya. Terus di beberapa juga di Halmahera, Maluku Utara bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang tertinggi misalnya. Ini yang harus kita dorong terus. Ya, jadi bagaimana Indonesia menjadi pusat central supply chains ya. Apa yang paling menarik? Menurut saya semuanya menarik. Ya, karena menurut saya masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses hilirisasi itu sendiri. Bayangkan sekarang baru 2 jenis komoditi, ya masih ada 9 lagi yang sebetulnya bisa kita dorong hilirisasi. Di luar seperti yang tadi saya bilang, pertanian, perikanan, ya juga peternakan misalnya. Itu kan kita harus dorong. Baik. Yang kita khawatir, yang mesti kita jaga ini justru kan nih malah dari sisi cuaca nih, El Nino ini. El Nino, ya betul. Pasti akan mengurangi masa produk panen kita di tahun depan, dan pemerintah tidak boleh menurut saya lambat mengantisipasi itu. Baik, tadi sektor-sektor itu didorong terus, tapi bagaimana Pak caranya supaya Indonesia ini bisa jadi negara yang supply chain gitu? Ya, tadi salah satunya yang sinergi antara pemerintah dengan BUMN dengan swasta. Ya, jadi itu yang kita harus dorong, kemudahan. Janganlah satu perusahaan yang akan melakukan investasi tunggu izin aja misalnya lebih dari 1 tahun gitu ya. Bukan semata di pemerintahnya. Ya kan, misalnya karena memang ada aturan ketentuan yang memang ini membuat jadi agak lama. Ya, kalau bisa itu bisa kita percepat kan lebih baik. Ya, karena jangan lupa setiap tahun ini kan angka pertumbuhan kerja juga terus naik. Tadi bonus demografi. Jadi kita harus lebih ringkes lagi. Sudah lebih baik tapi perlu kita lebih perbaiki dengan masa percepatan yang ada sekarang ini. Baik, tapi selain hukum Pak, kira-kira apa juga yang masih perlu diperbaiki? SDM mungkin atau fasilitas, apakah sudah cukup untuk membuat ekonomi Indonesia lebih baik lagi di tahun 2024 nanti? SDM Kadin sendiri kita baru tahun ini membuat namanya Wakil Ketua Umum ya, yang berkaitan khusus mengenai sumber daya manusia, ya, vokasi, ya, sertifikasi itu khusus. Ya, dan kita sudah melakukan ini seluruh Indonesia karena apapun ceritanya yang membutuhkan industri itu adalah swasta. Nah, ini kita bikin kolaborasi besar. Ya, bukan hanya fokus di dalam negeri, tapi kita juga memberikan bimbingan teknis beberapa hal ke beberapa negara. Misalnya teknologi yang kita coba pelajari dari Jepang dari sektor pertanian. Ya, itu juga kita lihat. Ya, bahkan kemarin saya ketemu belum lama ini dengan Menteri Pertanian dari Brasil misalnya ya. Karena ternyata Brasil ini cukup sukses dalam bidang pertanian. Seperti itu. Baik. Jadi SDM kata kunci. Baik. Nah, kalau untuk dari Kadin, di harapannya di dunia bisnis, kira-kira sektor yang mungkin akan paling diunggulkan untuk 2024 yang juga bisa tadi mencapai harapan pertumbuhan perekonomian Indonesia di 5,3 sampai 5,5%, kira-kira apa Pak? Salah satunya otomotif masih tetap menarik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua elektronik, ya. Yang ketiga tentunya sumber daya alat SDA ini juga masih menopang gitu ya. Dan hilirisasi. Ya, karena saya tahu dan saya dengar gitu ada beberapa juga yang mau masuk ke Indonesia. Dan ini perlu kita dorong. Yang tahun ini sudah diberikan izinnya, kita harapkan tahun depan mereka mulai merealisasikannya. Baik. Karena ternyata beberapa jenis produk yang berkaitan dengan supply chain juga ada momentumnya. Di EV ini ada momentumnya juga. Dia akan loncat pada tahun 2025 sampai 2032 misalnya itu. Nah, kalau kita lambat di sini berarti momentum ininya kan hilang. Nah, itu yang kita harus lihat. Baik, makanya subsidi masih terus diberikan untuk EV ya Pak ya. Kita harapkan semoga 2024 nanti ekonomi Indonesia bisa semakin maju, dan tadi sejumlah tantangan yang harus dihadapi ini bisa diakomodir oleh pemerintah sehingga bisnis antara BUMN, kerjasama antara BUMN dan juga swasta ini bisa semakin baik. Terima kasih Pak Yuki Nugrahawan, PLH Kadin Indonesia telah bergabung bersama kami di Investor Day Talk.